أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اهدنا رشدنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعل عملنا هذا صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل للشيطان منه نصيبا. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah masih memilih kita untuk bisa mendirikan malam-malam di bulan Ramadan. Semoga kita termasuk bagaimana hadis disampaikan oleh Rasulullah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mendirikan malam bulan Ramadan semata-mata mengharapkan ridha Allah, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Semoga itu kita dapatkan pada malam hari ini. Bapak Ibu dirahmati Allah, tanpa terasa kita memasuki pertengahan bulan Ramadan, 15 Ramadan. Ini kalau sudah pertengahan bulan ini, yang dirasakan gembira atau sedih Pak? Sedih. Sedih bagi yang tilawahnya belum 15 juz. Sedih bagi yang belum banyak infaknya melebihi infak di luar Ramadan. Tapi ada juga yang bergembira, ya Bu, makin dekat dengan kampung halaman mudik, ya, Idul Fitri, THR. Semoga kita termasuk yang senantiasa memuhasabah, mengevaluasi hari demi hari kita lalui di bulan Ramadan ini, menjadi evaluasi sudah sebanyak apa soalnya. Bapak Ibu dirahmati Allah, dalam Quran surah Al-Baqarah, ketika Allah berfirman tentang ayat berpuasa, Quran surah Al-Baqarah ayat 183 berisi tentang perintah berpuasa. 184 dan 105 berisi tentang rukhsah, keringanan bagi mereka yang terkena uzur syar'i dalam berpuasa, bisa mengganti mukhodanya di luar Ramadan. Dan di ayat 186 Allah berfirman tentang doa. Jadi puasa terus doa. Di 187 dari Surat Al-Baqarah lanjut lagi bertemakan puasa, tentang batasan-batasan. Tapi menyelip itu satu ayat tentang doa. Di tengah bab Allah menyampaikan tentang puasa. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Isi dari ayat yang 186 Surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa hikmah dan apa maknanya? Kata Imam Ibnu Katsir, adanya doa di antara sela-sela berbicara tentang puasa ini menjadi asbab bahwa puasa menjadi sebab dikabulkannya doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila engkau Muhammad ditanya oleh hamba tentang aku, tentang Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku itu qarib, maka Bapak Ibu dekat. Sudah jadi bahasa Indonesia, sahabat qarib. Itu dari sahabat bahasa Arab, qarib artinya dekat. Kata ulama tafsir, kalau dalam firman Allah yang lain ketika berbicara tentang wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang haid, qul huwa adha
Katakan, ada kata kul, katakan Muhammad. Jawab pertanyaan mereka. Kul, haid itu adalah menyakitkan. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang khamar dan judi. Kul, katakan Muhammad, ismuhuma kabir. Dosa keduanya itu besar. Ada kata kul di situ. Tapi ketika bicara tentang doa, kenapa tidak kul? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Tidak kul fa inni qarib. Kata ulama, tidak adanya kata kul ini menjadi jawaban bahwa tidak ada perantara dan benar langsung tanpa ada jeda. Fa inni qarib. Allah itu dekat. Apa konsekuensi kalau Allah itu dekat? Bukan dekat secara fisik, tapi apa yang kita pikirkan, kita sekedar terbersih dalam hati Allah Ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku akan menjawab doa bagi siapa yang berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang berdoa pasti aku ijabah. Sayangnya ketika kita berdoa, standar diterima doa itu atau tidak itu standarnya kita. Doa yang kita lakukan kemudian zahirnya tidak tercapai, langsung kita menjudge Allah tidak mengijabah doa kita. Padahal kata ulama, orang berdoa itu langsung dijawab dalam 3. Pertama, level paling rendah. Apa itu? Allah mudahkan apa yang dia doa, wujudnya langsung tercapai di hadapan dia. Semua jadi mudah. Justru itu terlihat terendah dari terijabahnya doa. Level kedua, doa yang dipanjatkan itu menjadi apa? Hijab yang menghindarkan kita, menjauhkan kita dari hal yang kita tidak tahu. Bisa jadi kita ditakdirkan melakukan hal yang mana hal itu bisa menghancurkan kita, bahkan sampai pada titik menghilangkan harta dan nyawa kita. Tapi kemudian itu dihapuskan oleh Allah, dihindarkan kita dari kecelakaan, dari musibah itu. Karena kenapa? Doa-doa kita. Terselamatkan yang jiwa raga kita tentu lebih mahal daripada doa yang kita panjatkan. Kalau kita tak tahu, mungkin nanti baru dinampakkan sejatinya kamu kena begini, sejatinya kamu begini dan begitu, keburukan semua, tapi semua dijauhkan dikarenakan kamu pernah berdoa. Kemudian yang ketiga, ini yang paling tinggi. Doa-doa itu ditangguhkan, diijabah, ditangguhkan. Kapan? Di hari akhirat diberikan. Kenapa paling tinggi? Tentu doa-doa kita apabila dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat tidak ada nilai. Doa-doa kita yang bertemakan dunia ini dibandingkan diganti dengan surganya Allah tidak ada nilainya. Karena ketika dia berdoa, kemudian dia tidak melihat zahir doa yang diwujudkan, tapi dia sabar dan terus berdoa. Dia sabar, dia terus berdoa. Selama dia berdoa, amal jariah mengalir di hadapan Allah, levelnya naik, tingkatnya naik. Dia sabar sampai dia meninggal, doanya tidak dia lihat dengan matanya, tapi Allah hadiahkan di surga. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Allah dekat kepada kita. Mustahil yang kita tidak mengijabah doa kita. Mustahil yang kita tidak mendengar doa kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah doa dari mereka yang mau berdoa. Maka perbanyaklah doa. Ramadan syahr
istijabatil du'a, bulan dikabulkannya doa-doa. Maka ia berada menyelip di antara ayat-ayat puasa. Maka perbanyaklah kita setiap detiknya berdoa. Ujibu da'wata da'i idza da'an, falyastajibu li wa yu'minu bi. Maka falyastajibu li, jawab semua surat Allah, kerjakan yang diperintahkan dan jauhkan yang dilarang, hindari muka Allah. Falyastajibu wal yu'minu bi, dan tingkatkan keimanan kepada Allah. Jadi doa-doa itu juga menjadi ada syarat dan ketentuan, di mana si pendoa falyastajibu, dia menaati perintah Allah, dia menghindari apa yang Allah murkai. Wal yu'minu bi, dia meningkatkan keimanan kepada Allah. Maka dia berhak semua doanya dikabulkan oleh Allah, masuk dalam 3 level tadi. La'allahum yashkurun, kata Allah, agar kemudian mereka mendapatkan. Pertanyaannya, kapan saja doa-doa itu dijawab? Karena ini dia lebih tema bab puasa. Salah satu la tuqaddamu, 3 golongan kata Nabi yang doanya tidak akan tertolak. Pertama apa? Al-walid, orang tua kepada anaknya, doanya tidak ada hijab. Ya. Walaupun anak kita ada masanya menjengkelkan, doakan doa itu yang terbaik. Yang pernah dengar cerita Syekh Sudais, Imam Masjidil Haram, ya, membuat orang tuanya gerah, kesal, tapi tidak keluar makian dari apa yang diucapkan itu. Saya sumpah dari imam yang Masjidil Haram, disumpah jadi imam Masjidil Haram. Jadi saya sudah doa walid walid. Kemudian as-shaimu hatta yuftir, orang berpuasa sampai berbuka. Jadi sejak terbit fajar kita berpuasa sampai terbenam matahari, setiap detiknya mustajab. Doa apa saja, itulah kita berpuasa. Ketiga, dakwah mazlum, doanya orang yang dizalimi. Hati-hati, jangan sampai kita menzalimi orang lain, hatta dia bukan muslim. Orang kafir kalau dizalimi, doanya itu tidak ada kafir kelak, dijabah. Kita tidak boleh menzalimi orang siapapun. Jadi orang berpuasa sampai dia berbuka, doanya mustajab. Di hadis lain, inna lis-shaimi inda fitrihi da'watun lahu. Orang yang berpuasa ketika berbuka, disitulah momen doanya tidak tertolak. Udah kita pas puasa doanya tidak tertolak, begitu usai berbuka kita berdoa, doanya itu tidak tertolak. Kemudian wabil ashari hum yastaghfirun waktu suhur. Allah memuji orang yang beristighfar di waktu sahur, yang berdoa di waktu sahur. Maka manfaatkan waktu-waktu sahur, terkhusus secara spesifik sulusul layali akhir, sepertiga malam terakhir. Bapak Ibu, jam berapa sahur? Taruhlah jam 3 atau setengah 4, bangun, cuci muka, sempatkan sholat 2 rakaat, istighfar dan berdoa, baru sahur. Atau sahur, begitu masuk imsak, banyak zikir, banyak istighfar, banyak doa sambil menunggu waktu azan subuh. Begitu azan subuh, berangkat ke masjid, bainal adzan wal iqamah, kata Nabi, antara azan dan iqamah itu juga waktu-waktu mustajab. Ya, mudah-mudahan ini berapa menit Pak azan iqamah? 10 menit. 7, 8 ya. Nah, ada masjid saya ada 15 menit. Jadi waktu buat doa yang lain panjang. Ya.
Waktu itu kearifan lokal. Intinya antara fase azan dan iqamah ini waktu yang mustajab, jangan disia-siakan. Kemudian kita di Ramadan akhir Ramadan. Ya, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in 'alimtu ayya lailatin al-qadr? Mada aqulu fiha?" Ya Rasulullah, kalau aku tahu mendapati malam Lailatul Qadar, terus saya doa apa di malam Lailatul Qadar? Kata Nabi kepada Aisyah, "Quli Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni." Perbanyak doa ini. Kita sudah setengah bulan, tak lagi sepertiga, tapi doa ini sudah bisa kita amalkan dari sekarang. Allahumma innaka 'afuwwun, ya Allah Engkau Maha Pengasih, tuhibbul 'afwa, Engkau suka memaafkan, fa'fu anni, maka maafkan aku ya Allah. Perbanyak doa. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni, utama nanti di malam-malam sepertiga Ramadan, 10 aswal awakhir Ramadan. Lebih spesifik lagi dan Qadar umumnya itu di malam-malam ganjil, diperkuat lagi di malam-malam ganjil. Dan terakhir memperbanyak doa sapu jagat. Apa Bapak Ibu doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di samping doa ini termasuk di dalam Al-Qur'an, ini pula doa yang disunahkan ketika apa? Ketika orang tawaf, Bapak Ibu. Ya, itu ada 4 suku. Hajar Aswad, kemudian ada 2 rukun, melewati Hajar Ismail, baru rukun terakhir rukun Yamani. Nah, antara sisi rukun Yamani dengan Hajar Aswad itu jelas doanya masuk. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adapun 3 sisi lainnya itu doanya bebas. Doanya bebas, doa apa saja. Tapi secara spesifik menandakan apa? Ini doa bukan sekedar hafal-hafal gitu aja atau sapu jaga gitu aja. Bukan, ini doa yang benar-benar disunahkan ketika orang tawaf. Artinya dia memiliki kemuliaan 3 doa inilah yang kemudian disampaikan Rasul untuk dibaca ketika di sisi terakhir sebelum putaran, setiap putaran selesai kemudian ketemu dengan lampu hijau Hajar Aswad, kemudian berputar kembali. Demikian Bapak Ibu rahmati Allah, kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga kita manfaatkan setahun bulan Ramadan ini dengan berbanyak doa kita kepada Allah. Please doa-doa kebaikan diri kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, karena kita berada di waktu mustajab, untuk saudara-saudara kita terzalimi, saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Semoga Allah segera mengangkat kesulitan. Amin, amin. Aku berdoa dan astagfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.